Iya, dia cuman kayak orang yang lagi kangen banget sama istrinya, terus istrinya nggak pulang-pulang, terus begitu pulang sekalian aja deh lu nggak usah pulang, ngapain sih pulang? Nah, kayak gitu. Iya. Jadi misalnya kita sekarang, wah ini kalau nggak ada pesantren habis ini, nggak cukup. Nggak cukup, benar. Kita tidak hanya untuk mengkonservasi, kalau mengkonservasi museum dong namanya. Iya benar, museum. Museum, kita bukan museum. Iya. Kita ini bukan museum fikih, bukan museum usul fikih, bukan museum tauhid, bukan museum tafsir, bukan museum hadis. Oke, selamat datang pemirsa, selamat datang Cak Malik. Apa kabar pemirsa dan apa kabar Cak Malik? Semoga sehat selalu dan semoga baik-baik saja selalu. Amin. Ya. Oke para pemirsa, sama seperti biasanya kita akan bertanya kepada Cak Malik untuk meminta lebih tepatnya meminta Cak Malik untuk menyarahi fenomena-fenomena sosial yang kita resahkan, yang berkembang di masyarakat terutama di media sosial. Nah Cak, pada minggu-minggu ini nih, ya bahkan bulan ini itu ramai sekali perbincangan soal filsafat ya. Itu dipantik oleh satu influencer yang bisa dikatakan gede punya power yang keren di media sosial, termasuk saya kagumi, yakni Ferry Irwandi yang mengatakan bahwa jurusan filsafat dihapus saja karena nggak guna dan bla 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 ya. Pokoknya begitulah ya argumennya. Banyak debat sana sini yang pada akhirnya kita juga menarik nih kalau bahas ini, tapi dalam konteks kepesantrenan, dalam konteks dunia pesantren kita tarik. Terlepas dari ada yang pro, ada yang kontra, terserah. Kita ingin menunjukkan bahwa gimana sih sebenarnya jurusan filsafat penting gak untuk pesantren itu. Kalau misalnya mau dispesifikan ke jurusan filsafat. Ya oke. Cak Malik gimana? Oke, ini cerita Ferry Irwandi ini mengingatkan saya beberapa tahun silam ya. Sekiranya tahun 2000 kalau saya nggak salah. 2000 atau 99 saya lupa. Saya ke Jakarta dan saya ambil kelas filsafat ketuhanan di Universitas Triarkara. Sekolah tinggi filsafat Triarkara. Itu sekolah tinggi filsafat paling top di Jakarta. Bayarnya itu satu pertemuan 10.000. Itu berat sekali buat saya. Dan saya sampai sambung jalan kaki, saya nggak naik angkot karena kalau naik angkot kurang itu uangnya. Pulang-pulang saya yang salut sekali dengan guru kita ya, Ustadz sekarang dipanggil Kiai Muhyiddin Khatib, sama almarhumlah Ustadz Zaini Ahsin. Melihat saya senyum-senyum aja. Senyum-senyum gitu. Sambil geleng-geleng, Malik ambil filsafat ketuhanan di Triarkara gitu, sambil geleng-geleng gitu. Ya maknanya banyak. Tetapi yang saya apresiasi adalah beliau tidak judgmental. Senyumnya sambil geleng-gelengnya mungkin mengandung makna, tetapi tidak memberikan judgment kalau saya bla 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 seperti ini, negatif atau macam-macam. Itu saya salut Kiai seperti itu. Oke. Lalu kembali ke Ferry Irwandi. Tapi ternyata kan sebenarnya Ferry Irwandi nggak pingin filsafat dihapuskan kan. Jurusannya doang. Jurusannya Dia juga nggak pingin jurusan itu dihapus sebenarnya. Sebenarnya benar. Dia cuman kayak orang yang lagi kangen banget sama istrinya, terus istrinya nggak pulang-pulang, terus begitu pulang sekalian aja deh lu nggak usah pulang, ngapain sih pulang? Nah, kayak gitu. Iya. Itu kalau kata Habermas ada speech act. Apa itu Cak? Ada teori tindak tutur. Iya. Nah, teori tindak tutur itu sebenarnya yang bertutur itu yang bertindak yang bertutur itu tindakannya Ferry Irwandi itu. Iya. Bukan kata-katanya Ferry mengatakan bubarin saja itu jurusan filsafat. Tapi tindakannya memposting, tindakannya mengundang influencer lain, tindakannya berbicara dengan orang lain, itu bertutur bahwa dia pingin filsafat itu dikembangkan gitu. Kalau bahasanya usul fikih itu dalalatul hal ya. Ada dalalatul hal. Nah, itu. Nah, sebenarnya usul fikih itu juga filsafat kan, berfilsafat. Nah, kalau ditanya dalam konteks pesantren,
eh, kita seperti kekhasan kita mau ngomong akar, Ya, root. ya kan? Secara root and Root, reason ya kan? Root and reason. Kita ngomong pesantren, sebenarnya pesantren itu untuk apa didirikan? Oh iya, benar. Kalau dulu tentu kiai-kiai punya cita-cita masing-masing lah, visi masing-masing. Tetapi yang paling utama untuk ultimate goal-nya itu kan li'ilai kalimatillah gitu. Ya. Untuk meninggikan kalimat Allah. Artinya apa? Artinya itu yang mengembangkan segala ilmu pengetahuan yang telah diajarkan oleh Allah. Ya, Jadi dikembangkan. Makanya menurut saya ada dua yang harus menjadi misi besar pesantren itu, mengkonservasi ilmu khasanah keilmuan Islam dan mengembangkannya. Ya. Gitu. Tidak hanya mengkonservasi saja. Jadi misalnya kita sekarang, wah ini kalau nggak ada pesantren habis ini. Nggak cukup, benar. Kita tidak hanya untuk mengkonservasi. Kalau mengkonservasi museum dong namanya. Iya benar, museum. Museum. Kita bukan museum. Iya. Kita ini bukan museum fikih, bukan museum usul fikih, bukan museum tauhid, bukan museum tafsir, bukan museum hadis. Sehingga kitab-kitab yang ditulis pada abad ketiga, keempat Hijriah itu seharusnya menginspirasi untuk mengembangkan keilmuan-keilmuan baru atau cabang-cabang baru atau temuan-temuan yang menjadi continuity, yang menjadi keberlangsungan, kelanjutan ya dari ilmu-ilmu itu gitu. Ya. Jangan sampai ilmu yang dianugerahkan kepada kita yang oleh para ulama ditulis itu abad ketiga, abad keempat Hijriah ditulis itu kemudian dibekukan di situ saja. Mandek. Ya. Gagal ini misi. Gagal namanya kalau dibekukan itu. Gitu kan. Kamu Soalnya, masa itu ya, soalnya kan salah satu keberatannya Ferry Irwandi kan gitu, Cak. Ini dibekukan, ini mending hilangkan saja. Karena ya. Betul. Ya itu kayak barang-barang yang di kulkas itu. Kalau di kulkas terlalu lama kan sesak kulkasnya, mending dibuang kan. Ya. Tapi kan seharusnya enggak. Seharusnya kenapa barang itu ditaruh di kulkas? Karena ingin dimasak kemudian kan. Analoginya kan seperti itu. Oke. Nah, kembali ke akar. Jika akar pesantren itu untuk mengkonservasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, maka segala piranti yang menghasilkan tumbuh kembangnya sebuah ilmu pengetahuan harus diajarkan di pesantren. Dan filsafat tidak bisa tidak itu. Karena filsafat itu mempertanyakan sesuatu yang sudah eksis. Yang ini kan gambaran yang paling mudah dimengerti. Filsafat itu mempertanyakan sesuatu yang sudah eksis. Dulu seorang penulis Jogja, almarhum Iman Santoso, menulis tentang dumadining sangkan paran. Jadi orang Jawa sering mengatakan ada sangkan paraning dumadi. Jadi asal usul kejadian. Tapi Kang Iman menulis sebaliknya. Kejadiannya asal usul gitu. Nah, ini pemikiran filsafat. Kalau misalnya fikih yang ini haram, yang ini halal, yang ini haram, yang ini halal. Kalau filsafat hukum mempertanyakan mengapa itu halal, mengapa itu haram, sehingga pertanyaan filosofis itu penting dikembangkan di dunia pesantren. Gitu. Itu motivasinya dan juga reasonnya. Reason mengapa filsafat itu harus bahkan diajarkan di pesantren, karena dengan filsafat orang bisa mempertanyakan hal-hal yang sudah mapan, dan dengan pertanyaan itu orang bisa menemukan jawaban-jawaban baru. Ini kata Gus Dur. Sorry, bukan kata Gus Dur, tapi Sujatmoko memberikan syarah atas Gus Dur. Menarik. Kata Sujatmoko, hebatnya Gus Dur itu karena Gus Dur pandai bertanya. Mengapa hebat? Karena dengan satu pertanyaan bisa menimbulkan banyak jawaban. Tapi kalau kamu punya jawaban hanya menimbulkan sejuta pertanyaan gitu. Sementara Gus Dur punyanya pertanyaan. Oke. Yang ini juga Cak, sebenarnya nyambung ke barusan, bahwa yang diresahkan itu kan sebenarnya kan
kenapa kok Ferry mengatakan dalam tanda kutip jurusan filsafat itu dihapuskan, karena kok kayaknya filsafat ini hanya disentuh oleh orang-orang elit gitu kan. Hanya disentuh oleh orang-orang yang berpunya. Sampean katakan pernah cerita bahwa ada mahasiswa yang kalau sekolah filsafat di Australia itu lebih mahal daripada yang jurusan-jurusan yang lain begitu. Mungkin juga begitu di Indonesia, karena saya tidak tahu, Cak. Saya dari kecil kan juga bahkan di Sukoharjo saya juga nggak tahu. Saya hanya hidup dengan huruf-huruf hijaiyah kebanyakan dari kecil itu ya. Jadi saya nggak tahu bagaimana sebenarnya jurusan filsafat yang ada di pesantren itu. Nanti mungkin bisa dipaparkan sama Cak Malik. Cuman kenapa elitis ya? Iya, kenapa kok elitis, itu yang pertama pertanyaannya. Kedua, pinginnya harusnya bisa dikembangkan jangan cuma di kaum-kaum elit gitu. Begitu juga di pesantren gitu ya. Oke. Gimana ya? Pertama elitis kita lihat sejarah asal muasalnya, memang filsafat itu sangat elit. Ya. Guru-guru di Yunani, kalau kita ngomong filsafat itu kan yang terbukukan kan dari Yunani ya, yang mula-mulanya ya. Di Yunani itu filosof-filosof itu mengundang orang datang untuk diajari gitu. Itu memang elit. Jadi dia biasanya dari keluarga yang kaya. Mengapa begitu? Karena orang miskin atau kaum bekerja, mohon maaf saya menyebut dengan istilah ini, mereka tidak punya waktu untuk berpikir filosofis. Mereka tidak punya waktu untuk berpikir yang sangat dalam. Yang ide-ide gitu ya, Cak ya. Yang ide-ide alah ruwet. Kamu tuh kerjain aja lah. Kamu tuh nyangkul aja. Kamu itu, nah kayak gitu-gitu loh. Karena bermain-main dengan imajinasi, bermain-main dengan gagasan, bermain-main dengan mensimulasikan pro dan kontra, mensimulasikan perdebatan di otak kita. Kalau begini bagaimana, kalau begitu bagaimana. Ini dalam pandangan orang awam benar-benar pekerjaan para pengangguran. Gitu. Dan orang yang sudah punya uang, yang tidak berpikir tentang nanti saya bekerja apa, nanti saya makan apa, yang belajar filsafat. Jadi elitnya filsafat itu bukan karena harganya yang murah, karena harganya yang mahal, enggak. Kalau di Indonesia tidak. Tetapi karena filsafat itu pelajaran mewah. Artinya kamu mempelajari filsafat selama itu, kalau sarjana misalnya 4 tahun, tanpa ada hilal tentang profesi apa yang kamu nanti akan tekuni setelah kamu selesai belajar filsafat. Berbeda dengan teman-teman Katolik misalnya, mereka belajar filsafat, kalau mereka romo ya nantinya mereka akan menjadi romo yang digaji oleh gereja kan. Nah sebenarnya itu mula-mulanya elit. Lalu selanjutnya, karena yang belajar filsafat itu hanya sedikit orang, maka cerita tentang filsafat itu tidak banyak orang yang bisa menangkapnya. Kalau kamu cerita filsafat di warung kopi, kalau di kampung saya orang malah ngedabrus. Dia bilang ngedabrus kita. Contoh misalnya ya, kita ngomongin negara. Pak Prabowo gini gitu. Terus kita berbicara sebentar dulu. Mari kita cek apakah Pancasila itu memang mengamanatkan seperti apa yang sekarang kebijakan dibuat oleh Pak Prabowo. Capek tetanggamu itu mendengarkan. Gitu. Itu kan. Makanya itulah jadi elit. Nah, sebenarnya menurut saya konteks pesantren punya kesempatan besar untuk melakukan ini. Karena santri, wali santri, kita sudahlah ngomong aja pesantren tradisional, pesantren NU biar lebih jelas gitu kelaminnya. Rata-rata orang-orang wali murid di pesantren NU tidak terlalu berpikir kalau di pesantren salaf anakku nanti pulang mau jadi apa. Enggak. Niatnya mencari ilmu itu adalah memberantas kebodohan. Sehingga dari sini, dari berangkatnya saja pesantren sudah punya potensi untuk mengajarkan filsafat. Benar. Ya. Tetapi memang ada tren bahwa orang mondok sekarang ini tidak lebih dari 4 tahun, misalnya nggak kuat. Itu tren. Tren di mana-mana tidak lebih dari 4 tahun atau 6 tahun sudah paling maksimal. Dan 6 tahun itu merangkap dengan sekolah berijazah negara.
Iya, iya. Jadi ya tentu saja kalau kita sebelumnya pernah ngomong ya soal kurikulum pesantren. Kalau kurikulum pesantren itu kan hal-hal yang filosofis diajarkan nanti setelah tahun kelima atau tahun keempat. Iya. Hal-hal yang filosofis. Saya nggak pernah belajar filsafat secara spesifik benar-benar ya karena kan memang jurusan saya kan fikih usul fikih aja sampai selesai itu saya masih ingat diajarin filsafat itu kayaknya kalau nggak 1 semester 2 semester dan itu pun di S1 di M1-nya aja di Mahatali dan itu pun hanya diajarin satu materi dari filsafat yaitu soal logika. Bagaimana kita berlogika biar kita jauh dari logical fallacy dan lain semacamnya. Tidak diajarkan yang lain. Tapi ya nggak tahu ya apa ini bagi saya ketika Ferry bilang bahwa filsafat itu harusnya diajarkan ketika ada grounded ilmu. Satu ilmu misalnya sudah punya ilmu ini kemudian belajar filsafat untuk mempertanyakan seperangkat konsep-konsep yang ada di dalam ilmu tersebut gitu kan. Agar bisa kritis. Dan saya merasakan itu ya ketika di Mahatali. Oke, tapi di satu sisi pertanyaan saya begini, Jak. Kalau misalnya filsafat itu digunakan untuk mempertanyakan ilmu-ilmu yang kita sudah dapat atau eksistensi dari konsep-konsep yang ada di dalam otak kita, itu bertentangan nggak sih dengan pernyataan bahwa ya berarti filsafat harus diajarkan dari kecil. Itu kayaknya agak bertentangan begitu. Belum lagi kalau kita memikirkan bagaimana membahasakan, bagaimana mentransfer ilmu filsafat itu kepada anak-anak yang masih umur 5 tahun dan semisalnya gitu. Gimana aja? Mengajarkan filsafat dengan mengajarkan bagaimana berfilsafat kan berbeda ya. Kalau mengajarkan filsafat itu mengajarkan materi filsafat atau sebuah subjek bernama filsafat diajarkan. Tapi kalau mengajarkan untuk berfilsafat itu kan mengajarkan untuk berpikir secara radikal dalam arti yang sebenarnya. Memikirkan sesuatu yang esensial. Di pesantren saya kira kita di Mahatali kamu walaupun belajar filsafat logika itu hanya satu mata kuliah saja. Sementara berpikir filosofis yang lain sudah cukup lumayan ya. Usul fikih, ilmu lughah itu sangat filosofis cara berpikirnya. Ilmu lughah itu bagaimana kita membongkar sebuah perintah di dalam Al-Quran dikaji secara sintaksisnya gitu. Sintaksisnya dikaji itu filosofis gitu. Tetapi kenapa penting mengajarkan filsafat? Menurut saya karena filsafat itu kita jadi terstruktur. Nah, terstrukturnya itu yang tidak terlalu mudah untuk didapatkan kalau tidak ada pelajaran filsafat. Misalnya filsafat sebagai sebuah cabang ilmu ya, kita ada epistemologi yang mempertanyakan kebenaran dan bagaimana kita mengetahui sesuatu gitu. Kemudian ada etika, logika, metafisika, filsafat politik yang sekarang kita lihat itu kan misalnya politik tanpa filsafat. Yang kita lihat sehari-hari bagaimana DPR, bagaimana Kejaksaan Agung merumuskan sebuah hukum, kasus Tom Lembong misalnya. Kasus Tom Lembong. Kasus Tom Lembong itu parah sih. Kasus Tom Lembong kan secara sintaksisnya saja, secara tekstualnya saja kan sudah bermasalah. Itu nggak usah orang ngomong, nggak usah ke filsafatnya. Kalau misalnya kasusnya Gibran, Gibran itu secara legal formal itu bisa gitu kan dilakukan, tapi secara filosofis kan nggak masuk itu. Nggak masuk, nggak punya adab. Nggak masuk. Terus misalnya ada untuk menjadi presiden tidak harus sarjana. Nah, kita mesti lihat tidak harus sarjana itu konteksnya apa? Apakah konteksnya ingin memberikan kesempatan orang yang berpikir sangat filosofis, yang dalam, seperti orang-orang yang dididik di monasteri, di pesantren, dididik di wihara-wihara, punya kedalaman, punya kebijakan agar mereka bisa menjadi presiden? Atau untuk
anak orang kaya yang malah sekolah. Gitu. Karena bunyi aturannya sama-sama tidak mewajibkan Ya. untuk kandidat presiden itu sarjana. Tapi rasanya beda gitu ya, di realitanya rasanya beda. Itulah filsafat yang bermain, gitu kan? Itulah filsafat yang bermain. Nah, seorang perumus hukum yang memahami filsafat tidak akan membuat aturan yang seperti itu gitu. Mungkin secara legal formal maksud saya secara kata-kata memang agak susah sekali dirumuskan, tetapi seorang ahli hukum, hakim tidak akan memberikan keputusan yang sembarangan kalau dia menjiwai filsafat hukumnya atau filsafat politiknya misalnya. Harus hikmah kan, Cak. Namanya hakim kan harus ada hikmahnya. Hikmah. Gitu ya. Hikmah yang tafsirnya hikmah itu susah sekali kan? Iya, harusnya begitu, susah. Tidak dapat disederhanakan. Tidak dapat disederhanakan. Pertanyaan selanjutnya, Cak. Sampean tadi mengatakan bahwa di pesantren itu harusnya memang bahkan dikatakan sangat potensial untuk diajarkan bagaimana berpikir secara filosofis, bahkan harus ada jurusan filsafatnya. Nah, saya, Cak, saya kembali ke momen-momen ketika saya masih jadi santri ya. Saya merasa filsafat itu jurusan filsafat atau yang hanya saya nikmati beberapa semester itu, Cak. Itu bagi saya bagaikan saya menemukan oase, Cak. Maksud saya itu di saat peraturan sangat tidak memberikan kesempatan yang layak kepada orang-orang seperti saya begitu, dan orang-orang yang mungkin lebih marah daripada saya itu sangat banyak sekali. Dan ketika saya diajarkan ilmu-ilmu filsafat itu yang katanya mau dihapus ini itu saya merasa saya tidak bisa mengekspresikan bagaimana kacaunya otak-otak saya, konsep-konsepnya berbenturan dengan realitas, kecuali di kelas itu. Saya merasa walaupun dengan katanya Marx begini, katanya Pierre Bourdieu begini, walaupun saya hanya mengungkapkan itu, ada kesenangan tersendiri ketika mengungkapkan seperti itu. Begitu. Betul. Itu mungkin yang tidak dibaca oleh orang-orang yang pro kepada menghapus jurusan filsafat. Yang dianggap yang enak-enak itu yang ketika bisa menghasilkan uang, yang enak-enak itu yang langsung praktis, begitulah sifatnya. Padahal hal-hal yang utopis itu juga bisa dinikmati, apalagi santri. Yang ya pokoknya kita tahu lah, mulai dari kemarin punya banyak bahas ya. Gimana Cak? Orang-orang itu yang anti terhadap filsafat itu yang saya kenal mereka itu seringkali tidak sabar. Mereka hanya kurang sabar. Pertama mereka nggak merasakan kenikmatannya, belum pernah merasakan kenikmatannya. Orang kalau belum pernah merasakan kenikmatan, kita nggak bisa lawan. Yang kita harus bisa memberikan penjelasan. Lalu kemudian orang tidak sabar. Misalnya kalau ngomong filsafat ekonomi misalnya, disingkat. Ekonomi itu intinya kan kamu nyari duit kan. Udahlah nggak usah ngomongin filsafat. Kamu ahli filsafat tapi juga duit nggak punya. Mau apa? Tapi sekarang kita melihat dengan mata kepala kita, bagaimana duit negara ini diatur tanpa filsafat ekonomi. Iya kan? Oke. Iya. Kalau kita berbicara tentang Pancasila, saya nggak setuju bahwa filsafat itu utopis. In some extent filsafat utopis, tapi utopis sekalipun tetap kita harus pegang sebagai sebuah benchmark bahwa sejauh itu loh kita dari hal-hal yang ideal, gitu kan? Contoh misalnya orang Indonesia miskin, di Indonesia itu standar miskin sekarang itu 20.000, sekitar 20.000 per hari ya penghasilannya. Orang miskin memikirkan tentang haji itu utopis. Bagaimana mungkin orang pendapatannya 20.000 satu hari untuk makan saja kurang karena kemurahan Allah lalu cukup, kira-kira gitu ya kalau ngomong santri kan. Lah kenapa? Kalau orang berpikir filosofis, seharusnya kalau kamu meyakini kemurahan Allah itu cukup dengan 20.000 kamu bisa makan, kenapa kamu tidak yakin juga dengan haji itu ada kemurahan Allah gitu?
Benar. Iya kan? Iya. Lalu orang, terus kamu jadi nggak masuk akal, jadi nggak logis, kamu jadi nggak empiris. Iya. Nah, kalau orang mempertanyakan, itu nggak logis, itu nggak empiris, itu keren. Iya. Itu kan menantang kita Ya. untuk membangun argumen. Ya. Apakah orang penghasilan 20.000 itu bisa haji? Ya. Lalu kamu jawab, kalau Allah menghendaki karena kemurahan Allah lalu bisa. Nah, kemurahan Allah itu muncul dengan cara seperti apa? Lalu kita gali kan. Ya. Nah, di sini ya kadang-kadang kita beruntung ya, orang yang sudah keluar dari pesantren masih punya kesempatan belajar. Ya. Tetapi kadang-kadang kan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu, Ya. sehingga nggak sempat lagi belajar. Ya. Dan gitu. Makanya oke. Kamu kayaknya mau ngomong. Ya. Kalau saya, Cak, nanti mungkin ditanggapi sama Cak Malik. Kalau saya di saat Ferry mengatakan jurusan filsafat harus dihapus, saya ingin mengatakan dalam konteks kepesantrenan filsafat jangan dihapus. Bayangkan kalau filsafat dihapus di pesantren yang dalam tanda kutip sangat sulit sekali untuk berdialog dengan fenomena-fenomena yang kacau balau itu ya. Di dalam, apalagi di oknum-oknum tertentu, itu kalau kita tidak curahkan dalam satu momen kelas jurusan filsafat, itu di mana lagi tempatnya itu ya. Sulit. Saya merasakan itu ya, saya sebagai santri di tempat saya pribadi, begitulah ya. Begitu sangat sulit. Ya. Bagaimana padahal seharusnya setiap kelas itu seharusnya ada proses belajar yang seperti itu. Ya, mengapa di kelas-kelas di pesantren tidak di kelas kamu ya, di contoh di kasus kamu, mengapa hanya satu kelas saja yang kamu bisa mengutarakan gagasan-gagasan atau pertanyaan-pertanyaan yang kritis yang bahkan menggugat kebenaran yang sudah mapan? Mengapa kamu bisa merasakan itu? Karena di situ disepakati bahwa itu kelas filsafat. Sementara di tempat lain disepakati bahwa itu kelas indoktrinasi. Padahal sama-sama indoktrin ya. Ya. Tapi kalau pelajaran filsafat itu diajarkan, maka yang terjadi di setiap kelas itu ada pertanyaan terbuka, ada diskusi tentang etika, siswa belajar menimbang salah itu alasannya apa, benar itu alasannya apa, parameter benar dan salah itu seperti apa, ada dialog, melatih empati, menghargai perbedaan, ada refleksi, mengenali makna hidup dan siapa dirinya. Sayang kalau kamu mondok sampai 7 tahun belum pernah bertanya tentang siapa diri saya. Padahal katanya man arafa nafsahu fa arafa rabbahu. Faqad arafa rabbahu. Gitu kan? Terus kapan kita merasakan kalau pelajaran filsafat enggak gitu. Oke. Maksud saya begini, kan salah satu poin yang disampaikan oleh orang-orang yang pro, ya sekalipun tidak semuanya gitu mengatakan seperti ini, adalah ketika itu dijadikan sebuah jurusan, maka itu hanya elitis begitu. Maka saya ingin sebenarnya mengembangkan filsafat dari bawah begitu. Tapi saya sebagai santri ketika melihat argumen seperti itu, jurusan-jurusan yang lain kan juga begitu. Matematika juga ada, sampai kuliah juga ada spesifikasinya. Kenapa kok yang digugat hanya jurusan filsafat murni, terutama jurusan filsafat murni, hanya karena tidak diajarkan dari kecil. Kan harusnya kan berarti ajarannya kan, cara ngajarnya dari kecil aja yang perlu dikoreksi, bukan jurusan filsafatnya gitu. Dan sebenarnya elitis atau tidak itu mesti kita yang membangun. Iya sih. Harus kita yang mengembangkan gitu. Pelajaran apapun sebenarnya yang tidak banyak diakses orang juga elitis, nggak cuma filsafat, tetapi kalau filsafat ini bukan soal duit aja, tapi filsafat ini karena resikonya, resiko mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan itu kan besar. Resiko mempertanyakan sesuatu yang mapan itu besar karena dari mempertanyakan sesuatu yang mapan
akan muncul jawaban-jawaban yang kadang-kadang tidak terduga, yang itu bisa mendekonstruksi banyak sekali hal. Contoh hal yang filosofis nih ya, misalnya saya dapat informasi tapi masih spekulasi. Tom Lembong misalnya. Tom Lembong berpikir bahwa hilirisasi itu bukan solusi. Itu kan filosofis. Sementara pemerintah sedang mengembangkan sebuah narasi hilirisasi. Menurut pemerintah hilirisasi itu akan menjawab persoalan ekonomi, menjawab persoalan kemakmuran, menjawab segala persoalan di Indonesia. Sementara lalu ada orang yang mempertanyakan konsep hilirisasi dengan beberapa teori, gitu kan? Padahal dua-duanya ini yang pro dan kontra hilirisasi ini sama-sama berteori, sama-sama berteori yang dua-duanya itu masih butuh di challenge masing-masing. Tom seharusnya tidak dipenjara, tetapi ditantang teorinya. Apa benar konsep bantahan Tom bahwa hilirisasi itu tidak harus gitu. Nah dalam konteks pesantren misalnya, pertanyaan filosofis misalnya, apa iya fikih itu harus diajarkan setiap level? Apa iya nahwu itu di setiap level? Mengapa enggak kita belajar secara terpisah sesuai dengan prioritas waktu, misalnya tahun pertama fully alat gitu, tahun kedua yang filosofis, misalnya kan, gitu. Saya kayak gitu. Kita enggak, kita bahkan mempertanyakan aja nggak berani. Bayangin kamu ibtidaiyah kelas 1, kamu awaluma itu kitab awalu itu ngomongin ma'ul mutlak. Nanti kamu masuk kelas 2 ma'ul mutlak lagi loh pertama, toharoh lagi loh. Toharoh lagi. Toharoh terus toharoh. Kenapa nggak kita juga pertanyakan? Gitu kan? Oke. Dan nyambung sebenarnya ke Cak Malik, kenapa kok tidak kita pertanyakan? Sebenarnya ya karena tidak ada dialog ya, karena tidak ada dialog soal itu ya Cak ya, karena tidak ada dialog. Dan pertanyaan saya simpel Cak, kalau dalam konteks pesantren, Cak Malik sudah tadi berhasil membuktikan kepada saya sekurang-kurangnya bahwa pesantren itu sangat mungkin untuk dikatakan bahwa jurusan filsafat harus ada dan cara berpikir filosofis itu harus ada, karena dari awal sudah wali santri menitipkan anaknya murni bukan karena punya uang dan semacamnya, tapi karena ada niat untuk menghilangkan kebodohan ya. Tapi pertanyaannya mungkin gak Cak, dengan realita yang terjadi sekarang di pesantren itu kan kayaknya sulit deh, atasan dikritik, sulit menerima, bukan sulit menerima, sulit ada ruang untuk adanya dialog seperti itu. Makanya saya kenapa kok bilang tadi kok kenapa harus ada jurusan filsafat, karena itu salah satu momen terpenting, terkrusial bagi kita untuk menumpahkan semuanya begitu Cak. Mungkin enggak Cak dalam konteks pesantren untuk diajarkan filosofis terutama? Apa alatnya? Butuh apa Cak? Butuh apa? Gurunya bagaimana misalnya? Saya ingin mengembalikan pada pembicaraan kita sebelumnya. Bahwa saya bilang pesantren itu in some extent family business. Itu urusan keluarga. Gitu. Itu urusan keluarga. Pesantren itu mau diapain urusan keluarga. Tapi bukan tidak mungkin. Menurut saya sebagai alumni pesantren, kita harus mewacanakan. Mewacanakan itu menarik. Kalau kita ngobrol sama santri, kita kasih kesempatan santri-santri untuk ngobrolin hal-hal yang filosofis gitu kan. Kalau kita ada pertemuan alumni, kita membuka pembicaraan hal-hal yang filosofis. Kalau kita tergabung dalam grup-grup WhatsApp alumni, kita mulai hal-hal yang filosofis. Memang ongkosnya mahal loh, ongkos resiko ya. Misalnya dianggap sok filosofis lah, dianggap bicara ngawang-ngawang. Bicara ngawang-ngawang. Apalagi pesantren yang lagi butuh duit. Maka kamu kalau nggak bisa nyumbang diam aja lah. Gitu kan? Ngomong aja nyumbang enggak gitu. Nah, banyak seperti itu risiko. Tapi
menurut saya kita sebagai kelas menengah pesantren, saya mengatakan begitu terus. Kita kelas menengah pesantren, bahkan elit. Orang seperti aku, seperti kamu itu elit di dunia santri. Harus menyuarakan itu. Kenapa? Karena pesantren itu adalah sebuah tempat untuk mempertahankan elitisme agama. Jadi dari awal pesantren itu elit. Elit dalam arti dia menjaga otentisitas teaching, gitu ya, otentisitas visi, otentisitas nilai. Itu yang ingin dijaga oleh pesantren. Sehingga sangat eksklusif. Orang masuk di situ dipasrahkan kepada kiai, ada ritualnya, ada kulturnya. Yang pesantren itu membentuk sebuah habitus. Nah, sayangnya habitus yang dibangun di pesantren untuk menambah modal sosial itu sekarang sudah tidak lagi kontekstual modal sosialnya. Kalau 30 tahun yang lalu kamu alumni Ma'had Ali, itu kamu pulang bisa menikah dengan anak orang kaya, lalu mendirikan sekolahan gitu. Artinya itu masih dianggap elit. Masih dianggap punya modal sosial yang bisa dipertukarkan. Sekarang yang relevan yang relate dengan sekarang. Tadi saya ditelepon sama ayah saya. Ceritalah kalau ada sepupu atau sepupu kedua gitu. Rumahnya jauh di luar Jawa, mondok di Banyuwangi, sudah selesai Alfia, sudah tamat, dia sekarang di kelas mantek, balagoh, sawir gitu. Lalu bapak cerita di rumah tidur terus gitu kan. Kalau diajak kemana juga ikut, tetapi tidak membaur dan bergaul. Dia menikmati itu sebagai liburan gitu. Padahal sekarang tidak seharusnya begitu. Gitu kan. Nah, itu kenapa? Karena apa yang dia dapatkan, habitus dia yang dibangun selama sekian tahun di pesantren itu kontraproduktif dengan tantangan abad 21. Yang dirubah harusnya habitusnya itu aja. Modal sosialnya itu, bukan sosialnya. Bagaimana modal sosialnya. Modalnya. Jadi di pesantren dia sudah harus bisa mengerti, misalnya kalau di boarding school yang di luar pesantren ya, dulu kami mengajarkan itu namanya learning to live. Belajar cara hidup. Belajar untuk hidup. Learning to live itu bagaimana? Nah, dia mengamati cara orang hidup sehari-hari, dia mengamati orang bergaul, dia mengamati orang berinteraksi satu sama lain, dia mempelajari bagaimana agar dirinya bisa diterima, being a nice person bagi orang lain gitu kan. Bagaimana dia diterima. Di pesantren kita tidak pernah diajarkan bagaimana kita bisa diterima oleh masyarakat. Yang diajarkan adalah bagaimana agar orang mendengarkan kita. Itu terlalu sombong menurut saya. Oke. Terlalu sombong. Oke. Gitu. Nanti masyarakat itu akan bertanya begini. Come on, please. Jangan take for granted kamu datang akan ditanya oleh masyarakat. Pertanyaan problem masyarakat sekarang itu bukan problem seperti yang kamu pikirkan. Kau pikir masyarakat akan bertanya kepada kamu, aku tadi kecipratan itu najis apa enggak? Ya iya, salah satu orang yang pernah mondok mungkin agak ingat-ingat sedikit bertanya itu. Tapi the real problem itu tidak hanya itu gitu. Iya. Maka ketika ini juga catatan buat guru-guru pesantren atau siapapun yang kaum elit di pesantren, harusnya semenjak dari anak-anak santri itu mondok sudah mulai diajarkan bagaimana memahami realitas. Lebih dari usul fikih, lebih dari mantik, lebih dari balagoh. Ada
hal yang penting yang itu mungkin dianggap remeh begitu kan. Betul. Bahkan mungkin tidak tahu begitu Cak ya. Bahkan mungkin tidak tahu bahwa itu penting gitu ya. Betul. Itu harusnya sudah mulai dianggap penting karena hidupnya mereka tidak hanya hidup di pesantren, mereka juga punya lingkungan arena tersendiri. Oleh karena itu guru-guru harus memberikan modal yang harusnya relate nih. Nanti yang relate di habitus mereka sendiri-sendiri begitu. Bahayanya kalau kamu berpikir filosofis di pesantren akan ada guru yang harus mengikuti. Harus mengupdate ilmu pengetahuan dan itu berat sekali. Ya harus sih. Kalau mau guru nggak mau ngupgrade itu dosa jadi guru kan. Al muhafadzah alal qadimi soli wal akhdu ya kan Cak. Wal akhdu itu ya harus naik ngupgrade ya. Bil jadidil asla begitu. Saya senang dengan pesan guru saya dulu ada guru saya lupa ya, dia pesan gini. Kamu itu kalau masih mengajar di pesantren itu jangan merasa kamu itu keren gitu. Kalau belum berani pulang gitu. Iya. Karena yang selalu datang itu santri baru, melihat kamu sudah menjadi guru. Setiap santri baru yang datang itu baru dan belum ngerti apa-apa dan melihat kamu guru, terus saja begitu itu. Kamu Alhamdulillah. Oke Cak. Begitu pemirsa segmen kita kali ini dan saya harap teman-teman kalau mau bertanya kepada Cak Malik silakan di kolom komentar atau DM pribadi atau DM ke Cak Malik. Nanti kita akan buat segmen juga di Syarah Cak Malik untuk menjawab komentar-komentar kalian, terutama pertanyaannya yang relevan. Ya mau relevan ataupun tidak nanti kita mungkin akan singgung-singgung di kalau siapa Mas Sabrang itu ya kan buat YouTube. Dia punya Ground Zero namanya segmennya itu untuk menjawab kalau Cak Malik ini menyarahi. Syarah Cak Malik. Oke. Begitu Cak Malik, begitu pemirsa. Jumpa di next episode. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.